Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kerja praktek saya di Cafe dan Resto Ajudan Kopi yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Tepatnya yaitu dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020. Judul dari hasil kerja praktek ini yaitu implementasi penyusunan laporan keuangan di Cafe dan Resto Ajudan Kopi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dari hasil kerja praktek ini. Yang pertama tentang latar belakang, kedua tentang gambaran umum perusahaan, ketiga ada tinjauan pustaka, keempat ada tujuan dan metode, kelima tentang pelaksanaan kerja praktek, keenam tentang masalah yang dihadapi dan solusi yang diambil, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Yang pertama tentang latar belakang. Alasan saya mengambil judul implementasi penyusunan laporan keuangan ini, yang pertama yaitu agar saya pribadi dapat belajar lebih dalam tentang penyusunan laporan keuangan di perusahaan UMKM. Alasan yang kedua yaitu dengan mengambil judul ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan hal-hal tentang manajemen keuangan. Ketiga, saya memilih tempat kerja praktek di Cafe dan Resto Ajudan Kopi karena Cafe dan Resto Ajudan Kopi yang masih termasuk dalam kategori UMKM yang memiliki manajemen keuangan yang masih sederhana dan mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tentang manajemen keuangan. Sehingga saya dapat mempelajari dan memahami proses manajemen keuangan dengan lebih mudah sesuai dengan bidang studi yang saya ambil. Selanjutnya tentang gambaran umum perusahaan. Gambaran umum yang pertama tentang sejarah dari Cafe dan Resto Ajudan Kopi. Cafe dan Resto Ajudan Kopi yang beralamat di Jalan Mangga nomor 4, RT 5 RW 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang juga merupakan salah satu member dari Patroli Kopi Group. Dibuka tanggal 26 April 2019 dengan nama Cafe dan Resto Ajudan Kopi. Dan ownernya yaitu Bapak Taufik Ismail dan Bapak Robi Mulyadi. Pengambilan nama Ajudan Kopi ini karena pemilik usaha Ajudan Kopi ini memang memiliki latar belakang dari kepolisian. Seperti nama usahanya, Cafe dan Resto Ajudan Kopi menjual produk, makanan, dan minuman. Hingga saat ini Cafe dan Resto Ajudan Kopi sudah memiliki 8 karyawan, yaitu 1 orang sebagai supervisor dan 7 orang sebagai kru atau pegawai. Kedua tentang profil perusahaan. Sebenarnya setelah membaca sejarah perusahaan, profil perusahaan ini sudah sangat jelas. Untuk nama perusahaan yaitu Cafe dan Resto Ajudan Kopi, tanggal berdirinya 26 April 2019, alamatnya di Jalan Mangga nomor 4, RT 5 RW 11, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya yaitu UMKM, jumlah karyawan yang bekerja ada 8 orang, yaitu terdiri dari 1 orang sebagai supervisor dan 7 orang lainnya sebagai kru atau pegawai. Produk yang dijual adalah makanan dan minuman. Lalu untuk logo perusahaan dapat dilihat di PowerPoint yang telah disediakan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama akan membahas tentang manajemen. Apa itu manajemen? Menurut Hasibuan, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Sedangkan menurut Manulang, sebagaimana dikutip oleh Atik dan Ratminto, mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan pengertian manajemen tersebut, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan. Lalu tinjauan pustaka yang kedua tentang manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Menurut Sulindawati, Yuniarta, dan Purnamawati,
manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas penggunaan dana, aktivitas perolehan dana, dan aktivitas pengelolaan aktiva. Sedangkan menurut Sutrisno, manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Dari pengertian manajemen keuangan tersebut, dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah upaya atau aktivitas yang digunakan dari mulai memperoleh, mengelola, sampai menggunakan dan mengalokasikan dana agar lebih efektif dan efisien. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Susilo adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi-informasi dan memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan keuangan. Sedangkan menurut Sutrisno, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yakni neraca dan laporan rugi laba. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik usaha, kreditor, investor, dan pemerintah. Dari tujuan pustaka ini, kita dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan perusahaan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dan metode dalam pelaksanaan kerja praktek saya di kafe dan resto Ajudan Kopi. Tujuan dilakukannya kerja praktek ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat membantu pemilik usaha dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh di kampus dan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan hal-hal tentang manajemen keuangan. Lalu metode yang saya gunakan dalam penulisan hasil kerja praktek ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Metode kerja praktek dilakukan secara langsung di lapangan yang dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020. Data yang saya peroleh yaitu melalui wawancara dengan pimpinan perusahaan, supervisor, dan kru atau pegawai di kafe dan resto Ajudan Kopi. Pembahasan selanjutnya tentang pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang saya lakukan selama kerja praktek selama kurang lebih 1 bulan sudah terangkum dalam tabel daftar kegiatan. Pada dasarnya, pekerjaan yang ditugaskan kepada saya secara umum adalah pekerjaan yang bersifat administratif dan analisis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam tabel. Untuk uraian kegiatan selama kerja praktek, di sini saya memiliki 2 tugas, yaitu tugas utama dan tugas pendukung. Yang pertama ada tugas utama selama kerja praktek. Selama melaksanakan kerja praktek, saya ditugaskan sebagai analis keuangan. Tetapi selain melakukan tugas tersebut, saya juga ditugaskan untuk membantu pekerjaan supervisor. Yang kedua ada tugas pendukung. Beberapa tugas pendukung yang saya lakukan selama kerja praktek yaitu membantu kru saat membuka kafe. Yang kedua melakukan pelayanan kepada tamu yang datang dengan mempersilahkan duduk, memberikan menu dan mengantarkan pesanan. Ketiga membantu kru membuat makanan dan minuman. Dan yang terakhir membantu saat proses closing cafe. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang permasalahan dan solusi yang diambil ketika saya melaksanakan kerja praktek. Permasalahan yang dihadapi yaitu tentang penyusunan anggaran biaya yang hanya dilakukan secara manual sehingga proses pembuatan laporan keuangan harus terlebih dahulu menginput data secara manual. Hal ini akan menghambat waktu bekerja dan rentan terjadi kesalahan, baik dalam proses input transaksi maupun penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu diambillah alternatif solusi dengan membuat format anggaran belanja
Format anggaran belanja dibuat untuk kategori anggaran belanja harian, mingguan, dan bulanan. Format anggaran belanja ini dibuat dengan Microsoft Excel. Dengan format anggaran belanja tersebut, kita dapat menghemat waktu untuk membuat anggaran belanja. Selain itu, proses input transaksi dan penyusunan laporan keuangan lebih efektif dan efisien karena hanya tinggal mengcopy dari file anggaran belanja tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari hasil kerja praktek ini yaitu adanya kendala dalam menyusun laporan keuangan karena anggaran belanja masih dilakukan dengan cara manual sehingga rentan terjadi kesalahan dan memakan cukup banyak waktu untuk proses input. Dari masalah tersebut, solusi yang diambil untuk penyelesaian masalah yaitu dengan membuat anggaran belanja dalam bentuk file Microsoft Excel sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk saran, di sini ada beberapa saran, yaitu saran untuk perusahaan dan untuk universitas. Yang pertama, saran untuk perusahaan, yaitu sangat penting untuk melakukan perbaikan lebih lanjut dalam segi keuangan agar perusahaan dapat lebih mudah dalam mengatur keuangannya, seperti dalam proses penggajian karyawan dan sistem absensi, sehingga proses penyusunan laporan keuangan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu saran untuk universitas, semoga untuk kegiatan kerja praktek di tahun berikutnya bisa dilaksanakan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih lama sehingga mahasiswa dapat membantu menyelesaikan lebih banyak masalah yang ada di perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tentang hasil kerja praktek ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.